Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan ini kawan, kembali saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, tentunya di bidang ternak. Mudah-mudahan dalam semua video saya ini nanti tetap bisa bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang itu tentunya. Oke kawan, ini sebelum saya penyampaian, ini nanti akan saya tunjukkan kesuksesan adik saya dengan cara beternak konsep semi modern dengan sederhana tapi hasil sangat-sangat memuaskan. Sebelum ini nanti saya penyampaian, saya menghimbau dulu bahwasanya insya Allah besok tanggal 30 Agustus atau tepatnya hari Selasa pukul 20 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menyelenggarakan live streaming yang tempatnya insya Allah akan di sini. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya-tanya, ingin tahu lebih jelas tentang bidang ini, bisa diikuti besok tanggal 30 Agustus atau tepatnya hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman-teman bisa mengikuti live streamingnya ya. Jadi langsung bisa bertanya-tanya. Sekalian nanti bisa tanya kepada ownernya atau Mas Diki langsung. Jadi nanti yang menjawab beliau sendiri. Oke, itu sebatas himbauan. Teman-teman bisa mempersiapkan dahulu. Ingat jam 8 malam. Besok Selasa tanggal 30 jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ngoten nggih. Ini saya tunjukkan aktivitasnya beliau sekalian ternaknya. Lihat ternaknya Mas Diki seperti ini bagusnya. Ini sudah sangat-sangat sukses. Yang diawali benar-benar dari nol atau dari amatir bisa sesukses ini. Karena besok sifatnya live streaming, jadi mungkin hanya sebatas tanya jawab. Dan ini untuk bekal pertanyaan besok teman-teman ya. Jadi sekarang saya tunjukkan dulu aktivitasnya. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya sudah dapat gambaran-gambaran bekal untuk bertanya kepada ownernya ya, owner yang punya kandang ini. Teman-teman melihat dulu ini posisi sore hari sebelum pemberian pakan. Jadi untuk bekal ini nanti saya tunjukkan dulu seperti apa konsep untuk cara kerjanya. Ini beliau juga masih membersihkan kotorannya hewan. Ini sering saya sampaikan teman-teman kalau untuk pemula-pemula yang modalnya cukup pas-pasan atau mencukupkan apa ya namanya ya, biar enggak terlalu budgetnya terlalu tinggi, bikinlah kandang seperti ini aja. Ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat mudah, sangat istimewa. Walaupun tempat ini di pemukiman padat. Nah, jadi kalau untuk mengurangi bau, ya konsep-konsep seperti ini sangat mudah. Terus untuk membersihkan kotoran sangat mudah, dilihat pun juga sangat bagus, sangat strategis, sangat apa ya, menghibur banget. Ini benar-benar sangat menghibur kawan, karena tempatnya pun sangat bersih. Kita ternak itu tidak jorok. Maklum, yang namanya ternak biasanya memang mindsetnya teman-teman atau rata-rata itu cenderung itu jorok. Tapi dengan konsep-konsep seperti ini insya Allah akan sangat jauh berbeda. Jauh berbeda karena ini bisa meminimalisir bau. Walaupun tempat yang di wilayah lingkungan padat ini sangat bisa dan insya Allah dengan cara seperti ini tidak ditegur sama lingkungan atau tetangga-tetangga itu tidak mengkritik ya. Kamu ternak di tempat lingkungan yang banyak penduduk dan sebagainya. Insya Allah dengan konsep seperti ini itu sangat aman, sangat-sangat aman. Ini bentar, habis ini saya tunjukkan untuk cara membersihkan. Ini yang di bawah ini memakai plastik yang biasanya bisa dipakai fermentasi itu baik warna biru ataupun warna putih. Kalau warna itu tidak berpengaruh, tapi yang intinya itu pakai plastik. Cuma memang ada efeknya itu nanti kalau di wilayah teman-teman banyak ayam ya bisa jadi dieker-eker sama ayam bisa sobek ya. Tapi kalau nggak terlalu banyak ayam itu aman. Atau kalau lebih aman lagi sebenarnya pakai terpal.
Kalau terpal itu walaupun banyak ayam itu aman karena kokoh, ulet. Kalau pakai terpal satu kali pasang mungkin hampir bertahun-tahun. Kalau cuma plastik sebenarnya kalau nggak ada ayam ini juga bisa bertahun-tahun, sangat awet, sangat-sangat awet. Nah, tapi kalau nanti ada yang sobek ya diganti gitu aja, wong harganya pun juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini cara membersihkan kotoran, sangat mudah karena di bawahnya sudah dikasih tempat, sedangkan urin itu akan terpisah. Kotoran terpisah antara urin sama kuhe itu terpisah. Jadi posisi kuhe atau mohon maaf kalimatnya jerintil ya, itu akan kering. Nah, kering. Lihat. Aroma itu biasanya itu ditimbulkan karena kotoran yang mengendap, kotoran yang nimbun, itu gas amoniaknya itu keluar, itu makanya aromanya itu tinggi. Atau terkadang karena kohe yang terlalu basah terus, ngecemek terus, jadi itu bisa kotorannya bisa tinggi. Nah, ini kalau seperti kan mudah, tinggal diambil, taruh di mana, nah, mungkin ada tempatnya itu lebih mudah, atau bisa langsung dimasukkan dalam karung. Kalau dalam karung pun juga lebih mudah, langsung bisa diangkut di lahan kalau memang rencana untuk pupuk. Kita bicara nggak usah ekonomis jual pupuknya ya. Maksudnya semisal kok mau pupuk itu atau kotorannya dijadikan kompos, itu kan sangat bisa. Kompos dari limbah hewan ternak atau kotorannya. Sedangkan kalau seperti ini posisi kotorannya atau komposnya itu sangat-sangat bersih atau bahkan malah bersih dari gulma. Jadi nggak ada bibit-bibit rumput liarnya, nggak ada, karena ini dengan konsep pakan yang diproses atau dicacah pakai mesin, terus semuanya nanti bisa difermentasi atau disilase, terus kalau yang sore bisa yang segar. Dan ini mudah kan? Selepas diambil seluruhan, dibersihkan, ini nanti saya tunjukkan untuk proses pembuatan pakannya. Habis ini saya tunjukkan untuk proses pembuat pakannya. Saya ingatkan kembali, ingat kawan, insya Allah besok hari Selasa tanggal 30 Agustus saya akan menyelenggarakan live streaming di sini. Jadi untuk teman-temanku bisa langsung bertanya-tanya sama beliau, nanti bisa langsung dijawab. Sekalian nanti juga ditunjukkan posisi kandangnya, hewannya, cara membersihkan, konsepnya, pemberian pakan, pengolahan pakan, terus pokok semua yang ada di sini bisa dipertanyakan sama beliau langsung. Ini yang punya beliau ini. Nah, terus habis ini saya tunjukkan untuk pembuatan pakan dulu. Nggih. Ini memakai mesin juga sama dari produksi Dadung Awuk Farm. Ini rumput odot yang usia sudah mendekati 3 bulan, mau dicoper. Ini rumput odot yang usia kurang lebih 3 bulan. Sedangkan ini ada 3 ikat ya ini ya. Ada 4 atau 3 ini ya. nanti saya tanyakan lagi lah. Ini ada 3 kalau enggak 4 ikat. Nah, 4 ikat diproses untuk pemberian pakan. Dengan 4 ikat ini aja mampu mencukupi keseluruhan pakan ternak Mas Diki. Lah Mas Diki sendiri itu pemberian pakan full rumput odot saja. Rumput odot yang dicoper, sebagian difermentasi ataupun disilase, dan sebagian rumput odot segar. Biasanya ini tiap sore penyelepan full, diselep keseluruhan. Habis itu anggap saja sekitar 70 atau 60% langsung diberikan ke hewan, sedangkan sisanya ikut disilase, diberikan di pagi hari. Nah, terus kalau untuk pakannya memang full murni rumput odot, tapi ada penambahan yaitu untuk minum. Kalau minum beliau sesuai dengan yang saya sampaikan dulu, yaitu bisa memakai ampas tahu atau memakai roti expired. Tapi kebetulan karena ampas tahu sudah nggak dapat channel, ini memakai roti expired untuk tambahan minum. Jadi minum merangsang hewan biar lahap untuk minum, ini dikasih roti yang expired. Betul, ini saya tunjukkan dulu. Nah, ingat kawan, tanggal 30 Agustus jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya Ibrahim Dadung Awuk Farm mau menyelenggarakan live streaming di sini tempatnya. Teman-teman bisa langsung bertanya-tanya,
pada yang bersangkutan. Jadi kesannya biar tidak di kandang saya terus, ini saya cari nuansa yang berbeda, yaitu di rumahnya Mas Diki. Oke, saya tunjukkan dulu ya proses penyelepan biar nggak terlalu lama videonya. Rumput odot itu memang sangatlah bagus, baik di fermentasi maupun di silase, apalagi kalau posisi di hijau, posisi hijau segar, itu memang sangat bagus untuk ternak kita. Jadi ternak itu memang dominannya sebenarnya itu di penghijauan, biar memang benar-benar mencukupi kebutuhan ternak. Makanya kita pun juga harus memperhitungkan segi kekenyangannya. Selain dari kenyang, kita pun juga mempertimbangkan waktu durasi untuk pencarian. Usahakan pencarian biar nggak terlalu lama, lebih mudah, kita ternak tidak terbebani. Oke, ini hasilnya kawan. Selepas penyelepan selesai, ini langsung di packing atau disilase karena tanpa obat sama sekali. Jadi habis proses cacah langsung dikemas sebagian dikemas, dan nanti sebagian langsung diberikan ke hewan. Jadi cuma sebagian saja. Nah, ini untuk menunggu pemberian pakan, biasanya langsung dikasih minum dulu. Ini yang saya sampaikan atau saya tunjukkan, yaitu memakai roti yang expired, roti yang kadaluarsa. Ini biasanya mudah didapat di toko-toko yang memang roti nggak habis itu kan banyak. Atau kalau ada pabriknya atau teman-teman wilayah teman-teman ada pabriknya, itu lebih mudah. Karena roti ini harganya pun juga relatif lebih murah. Per kilonya kurang lebih kalau nggak salah sekitar Rp2.000, sekitar 2.000 atau 1.700 ya, lupa tuh saya. Jadi harganya memang segitu, harganya sekitar segitu, dan itu manfaatnya sangat bagus untuk merangsang hewan biar lahap untuk minum. Nah, oke kawan, teman-teman biar nggak penasaran, nanti bisa ditanyakan langsung sama ownernya. Sengaja di kesempatan ini saya tidak tanya ke ownernya karena memang tujuannya biar teman-teman sendiri besok yang bertanya. Kalau teman-teman ingin bertanya langsung sama beliau, mudah, ikuti saja channel YouTube ini. Besok hari Selasa tanggal 30 Agustus langsung saya mengadakan live streaming. Jadi tidak ada tutup-nutup, Bapak tanya langsung jawab, tidak ada sensor, tidak ada editing. Jadi memang murni mutlak dari jawaban beliau sendiri, tidak kok direkayasa. Insya Allah dengan mengikuti channel YouTube ini ya, untuk teman-temanku yang pemula maupun yang sudah lama, tidak ada ruginya. Karena di channel ini saya sendiri sebagai peternak, saya sudah menerapkan ternak kurang lebih 13 tahun. Saya selalu berusaha untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Konsep yang tanpa ada tutup-menutup, semuanya terbuka. Saya sendiri orang yang sangat terbuka, siapapun saja yang tanya, selama saya bisa, insya Allah selalu saya bantu atau saya jawab. Dan termasuk salah satunya ini dengan konsep-konsep pemberian minum itu memang sangat wajib. Hewan minum itu memang sangat-sangat wajib. Jadi wajib, hewan wajib minum biar lebih sehat lagi. Kalau bicara nutrisi sih menyesuaikan wilayah masing-masing. Karena saya pun tidak berani menyampaikan atau mengharuskan harus pakai ampas tahu, harus pakai roti expired. Tidak harus seperti itu. Terutama pokok hewan supaya lahap untuk minum itu bagaimana caranya. Jadi banyak cara tapi tentunya tetap menyesuaikan dari wilayah masing-masing. Kalau wilayahnya teman-teman adanya limbah apalah, atau limbah onggok, atau limbah leri atau limbah dari tempe, banyak. Semuanya itu bisa dimanfaatkan. Intinya limbah yang bisa dimanfaatkan. Kalau sudah bicara limbah, tentunya harganya pun juga sudah relatif lebih murah dibanding beli yang posisi memang bahan baku. Termasuk roti pun itu kan bahan bakunya sangat bagus, dari gandum, dari ini dan itu sangat bagus. Lihat, jadi pemberian enggak kok kental, tidak, encer pokok cuma beraroma gitu aja. Ketika sudah beraroma, ada aromanya, hewan itu akan lahap untuk minum. Habis ini juga saya tunjukkan untuk video minumnya hewan. Jadi teman-teman biar nggak banyak tanda tanya, jadi saya tunjukkan sekalian
posisi hewan yang minum pakai limbah roti expired. Ini habis ini langsung kita terapkan. Pokok intinya saya selalu berbagi pengalaman, selalu berbagi pengetahuan. Sebelum pemberian minum ya tentunya dibersihkan dulu. Nah ya teman-teman, banyak yang masih bertanya-tanya, itu tempat minumnya di mana, cara ngasih minumnya bagaimana. Ya ini sekalian langsung saya tunjukkan posisi pemberian atau minumnya. Tempat minum itu lebih bagus, kalau saran saya itu jadikan satu di tempat makan. Karena apa? Selain kita itu mudah, hewan cara melatihnya untuk minum pun itu lebih mudah juga. Karena hewan tahu yang ada di depannya itu tempat makannya mana, ya cuma itu aja. Kalau di depannya adanya semisal kok air, ya udah pasti yang akan diminum ya air itu. Di depannya ada fermentasi semisal, ya udah dia taunya di depannya itu yang dimakan yaitu. Jadi tempat pakannya dan tempat minumnya dijadikan satu di sini. Ini dibersihkan dulu. Selepas dibersihkan langsung saja ini nanti pemberian untuk minum. Pemberian minum kalau tempatnya seperti ini memang sangat mudah. Jadi selain kelihatan rapi, bersih, mudah, cara melatihnya hewan pun juga lebih enak. Itu pokok serba ada di sini. Insya Allah dengan konsep-konsep yang tertata seperti ini itu sangat-sangat memudahkan untuk peternak, baik peternak yang sudah lama maupun yang masih pemula. Dan harganya pun juga relatif lebih murah. Ini tempat makan dan tempat minumnya terbuat dari talang bangunan itu ya, talang air yang biasanya untuk rumah-rumah cuma itu. Dan ini juga awet, cukup satu kali pembuatan insya Allah itu juga hampir selamanya. Selama konstruksi itu benar, pemasangan benar, itu lebih mudah dan sangat awet. Biayanya pun juga sangat-sangat ekonomis. Nah, habis ini pemberian minum ke hewannya saya tunjukkan. Dan saya ingatkan lagi, besok tanggal 30 kawan, jangan lupa tanggal 30 Agustus, tepatnya hari Selasa, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya menyelenggarakan live streaming di sini. Insya Allah doakan mudah-mudahan lancar. Saya nanti akan live langsung menunjukkan dan teman-teman langsung bisa ngobrol sama Mas Diki, bisa tanya-tanya. Kalau sekarang sebatas saya tunjukkan kinerjanya dulu, mungkin untuk bekal teman-teman bertanya besok. Jadi besok teman-teman bisa bertanya, oh seperti ini, sama konsep wes. Nanti biar yang menjawab langsung Mas Diki sendiri atau ownernya ya. Kalau yang jawab saya yo, nggak enak Pak, mosok kabeh sing nyauri HP aku dok. Nggak, ya seperti itulah. Jadi kita sangat-sangat terbuka, sharing sangat terbuka, dan hasilnya pun hasilnya ini besok juga bisa dipertanyakan. Biaya operasionalnya berapa, terus hasilnya berapa, nanti bisa dipertanyakan keseluruhan. Ikuti kawan channel YouTube Ibrahim Dadung Awuk Farm, channel YouTube-nya Peternak Asli Banyuwangi. Lihat untuk posisi minumnya, lahap ya. Sangat lahap, lihat efek itu sangat lahap ini. Ini dengan durasi berapa menit saja ini nanti sudah habis. Karena memang hewan selain terlatih juga ada perangsang minumnya, ini memakai roti expired. Jadi kalau sudah dilatih seperti ini, kayak kelihatannya itu nggak ada susahnya. Kita sebagai peternak ya itu kalau sudah berjalan nggak ada susahnya. Ya mungkin kalau untuk teman-temanku yang awal-awal, jadi masih ada problem-problem apa, cobaan-cobaan apa, kadang itu sebenarnya bukan halangan, itu hanya sebatas penyemangat kita bagaimana caranya kita bisa sukses. Jadi berjalannya waktu kita cari solusi, cari koneksi hubungan-hubungan, mana ada limbah apa, di wilayah sekitar itu adanya apa. Ya udah itu yang dimanfaatkan. Habis pemberian minum ini nanti istirahat sebentar, sholat asar, baru pemberian pakan. Jadi konsepnya kalau beliau ini dikasih minum dulu, setelah minumnya diminum habis,
istirahat ngasaran, mari ngasaran pemberian pakan. Ngoten. Ini video langsung lanjut sampai pemberian pakan ya. Jadi habis ini juga saya tunjukkan pemberian pakannya ke hewan. Apakah juga lahap hewan ini nanti makan, dan pemberian pakannya tempatnya di mana juga saya tunjukkan. Ngoten. Next, video selanjutnya langsung saya tunjukkan pemberian pakan. Dan ingat kawan, tanggal 30 Agustus besok, tepatnya hari Selasa jam 8 malam, saya menyelenggarakan live streaming di sini tempatnya, insya Allah. Dan durasinya mungkin nanti tidak hanya 1 jam ya, menyesuaikan apa kemampuan kita, bisa 1 atau 2 atau bahkan 3-4 jam nanti bisa. Cuma seperti biasanya itu cuma 1 jam. Biasanya itu saya kalau live streaming 1 jam, kalau besok menyesuaikan kemampuan saya dan Mas Iki, kalau mampu 2 jam ya 2 jam, mampu 3 jam 3 jam. Tapi nanti ketika sudah ada yang bertanya, mungkin pertanyaan tidak saya ulang kembali atau jawaban tidak saya jawab kembali. Semisal kok di awal sudah ada yang tanya, terus yang agak pertengahan kok ada yang tanya lagi, ya udah kita naik, kita loncati, kita jawab cuma satu persatu dengan jawaban yang berbeda biar nggak terlalu panjang. Ngoten. Oke, next untuk pemberian pakan. Setelah mandi sudah bersih, terus tadi pembuatan silase sudah selesai, sekarang waktunya pemberian pakan. Jadi kalau pemberian pakan ini jadwalnya yang paling terakhir. Jadi setelah pemberian pakan ya udah selesai, baru kita menikmati melihat hewan yang makan, tempat sudah bersih. Yes, pokoknya tinggal menikmati terhibur lah. Kita melihat hiburannya saja sekarang. Ini hewan posisi makan rumput odot segar, sisa dari yang difermentasi tadi sekarang diberikan ke hewan. Hewan kecil saja makannya imik menyenangkan ya. Ya ini sangat benar-benar menyenangkan sekali kawan. Oke. Seneng toh rumput odot segar. Oke kawan, setelah semuanya saya tunjukkan, baik dari pemberian pakan, membersihkan kotoran, konstruksi bawah, semua sudah saya tunjukkan ya. Minum, tempat pakan semua sudah. Jadi bekal untuk teman-teman tanya besok, mudah-mudahan sudah terjadwal. Tanya monggo bebas, bertanya apapun bebas. Cuma satu pertanyaan yang saya jawab satu persatu. Ngoten. Nah, mungkin kurang lebihnya cukup itu dulu untuk video pada kali ini. Mudah-mudahan semua video saya tetap bisa bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang itu tentunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan di episode selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Oh iya, jangan lupa subscribe juga, ding. Terima kasih semuanya.